Halo para pengguna jasa, bertemu lagi di Behind Custom Podcast bersama saya Zulhi, reseller anjing K9. Nama saya Octavian dari toko Song Baiceng. Dan Anda? Saya belum nyiapkan nama. Bapak juga harus. Loh saya? Harus. Saya kira tamu belakangan nih kan. Lah iya ke belakangan. Lah kan saya sudah. Oh ya, saya ya. Nama saya Theo, saya penjual kurma. Lah, Saya jual bakpo aja lah. seperti yang sudah pernah kita sampaikan resmi banget ya. Bicarakan sebelumnya di podcast sebelumnya bahwa di Behind Custom ini kita mau mengulik, mau membicarakan tentang sisi lain dari para pegawai bea cukai. Nah, Anda berdua kalau dilihat dari tampang pasti udah tahu dong arah pembicaraan kita ini mau kemana. Jelas. Pasti ngomongin saham ya. Ya tidak dong. Tapi ngomong-ngomong berdua lulusan STAN Mas ya? Oh, Stan dong. lulusan Stan. Kenapa STAN jadi pilihan? Monggo. Satu-satu. Ceritanya panjang ini. Ya monggo diceritakan. Mau yang versi panjang apa yang versi pendek ini? Sedang aja Sesuaikan intinya. Pak dengan kondisi. Jadi saya dulu waktu lulus SMA itu daftar dua ya Mas ya, di Brawijaya sama di Stan ini. Oke. Di Brawijaya nggak keterima, akhirnya saya ngambil yang Stan. Saya masuk Stan kan, nanya-nanya kan, bea cukai itu apa gitu, kepabeanan cukai. Kata tetangga bea cukai itu penjaga pantai gitu. Serius? Serius. Jago pantai. Pasti seru nih gitu. Iya. By watch. Oh ternyata Larry lulusan STAN ya. Larry. Bener-bener ngepleng kan. Iya. Jadi ya tetangga, teman-teman nggak ada yang tahu bea cukai itu apa gitu kan. Saya nanya, dibilangnya penjaga pantai. Oh, berarti kan bakal seru kan. Pantai kan pasti ada hal-hal menarik kan. Pasir, ya kan? Air, ombak. Betul. Akhirnya saya tertarik masuk bea cukai. Dan akhirnya keterima di bea cukai. Akhirnya keterima. di Ngomong-ngomong di Brawijaya itu jurusan apa dulu Mas? jurusan kedokteran. Oh, ya jelas. Jelas. Kalau itu jelas. Makanya ditutup-tutupin ya. Iya. Kalau itu sudah jelas tidak bakal Anda keterima. Susah ya. Iya. Harus dilihat dulu. Mungkin kalau sastra Arab, Tarbiyah, keuangan syariah, akuntansi Islam mungkin. bisa masuk. Dulu saya Tidak juga bisa. selain di sana juga daftar di Harvard saya. Oh, Jurusan sastra Indonesia. Karena ternyata di sana akreditasinya masih rendah, akhirnya saya ambil STAN. ya ngomong-ngomong di Harvard itu katanya memang belum diresmikan dikti gitu. Belum ya? Iya, nggak bagus berarti. Masih bagusan universitas yang lain. Dia menjaga kata-kata. Oh ya ini disclaimer ya. Apapun yang keluar di mulut kita ini tanggung jawab masing-masing. Sama masing-masing ya. Jadi tadi beliau menahan untuk membicarakan universitas. Takutnya digugat oleh universitas yang dibicarakan. Kalau gitu saya mending diam aja. Kalau Anda Mas, kenapa STAN? Itu pertanyaan yang wawancara saya di stand dulu. Kenapa saya memilih stand? Padahal saya ini katanya ya gantengnya itu kelewatan sama kayak koko-koko yang di Pakuan sana. Bubar. Ternyata emang cerita ini kurang menarik ya. Ayo kita kembali ke yang satu. Enggak. Jadi masuk stand dulu tuh ya sama kayak saudara saya Abdul di sebelah ini ya kan. Gak keterima di tiga universitas di Malang, satu universitas di Bandung, enggak keterima semua, masuknya di STAN. Pertanyaannya kok bisa STAN menerima Anda? Itu ya saya camkan dalam 4 tahun ini, Pak. Bagaimana bisa itu seorang Chinese people di instansi sebuah kenegaraan gitu kan? Nah, tapi kan itu balik lagi langsung ke inti seperti yang saya sudah bilang di awal tadi bahwa kalau dilihat dari fisik Anda berdua ini kan jelas. Maksudnya orang lihat bertanya-tanya gitu karena mau gimana pun etnis dari Anda berdua ini sangat jarang ya. Benar. Maksudnya jadi pegawai negeri gitu, kecuali kalau Anda mungkin di Yaman banyak, Anda di Guangzhou banyak. Ya memang sama semua ya gitu. Terus masuk sekolah kedinasan gitu maksudnya. Ada ini enggak sih? Ada apa ya istilahnya? Tekanan batin dari pribadi atau misalnya dari lingkungan. Maksud saya lingkungan itu berarti di lingkungan etnis Anda kan pasti maksudnya ada apa pendapat berbeda gitu nggak sih? Ya mungkin dari keluarga ya Mas.
Karena emang saya kan berasal dari keturunan Arab ya. Iya. Keluarga kan mayoritas yang dibanggakan itu kan seorang pengusaha kan. Kalau setahu saya sih ya, kalau Jawa itu kan kalau jadi PNS itu gagah gitu kan, Betul. keren. Cita-citanya orang Jawa ya. Betul, maksud saya cita-citanya orang Jawa kan cuma dua mas, masuk surga sama masuk PNS sudah. Nah kan itu nggak masuk di, maksud saya nggak masuk di etnis Anda berdua gitu. Nah pasti kan ada pertentangan gitu. Lah itu kalau dari keluarga kan pokoknya jadi pengusaha parfum itu kan udah tinggi lah gitu kan. Kalau PNS itu kan ya apa ya? Dianggapnya Kurang sukses malah. kurang sukses ya. Soalnya kan kita bukan jadi bukan apa ya istilahnya. Bukan jadi bosnya gitu. Bukan jadi bosnya gitu. Bukan kita yang apa ya. Kalau itu kan mereka kan bisa punya karyawan gitu, bisa memberdayakan gitu. Padahal ya sebenarnya tidak kan. Kita kan juga bisa berperan untuk negara. Wah. Wah, untuk negara mana dulu harus dijelaskan ini. Ya, Dengan saya jadi PNS kan saya dapat gaji tuh. Betul. Devisanya bisa untuk negara Yaman. Kalau Enggak, jadi ya itu lah. Istilahnya saya menganggap ya PNS itu kan bagus kan. Keren lah kerjanya beda sama yang lain gitu kan. Kenapa nggak dicoba gitu. Tapi kan sebelumnya dikasih taunya jaga pantai ya. Oh iya. Setelah masuk ini ternyata kan nggak jaga pantai. Gimana perasaan sampean? Ya saya seneng aja sih. Ke depan akhirnya saya berpikir karena ada Covid pantai-pantai akhirnya sepi kan. Ya mending kerja di anu aja lah dalam kantor Berarti aja. sampean mulai menerima setelah Covid ya. jadi sekarang Anda jaga pabrik rupanya. Ya kalau Bapak gimana? Tekanan ya, kalau tekanan sih ada, pasti ada, namanya tekanan tuh pasti ada, apalagi ya orang tua saya tuh ya Chinese people banget ya, apalagi ya itu Chinese people, and then kayak apa ya, itu namanya ibu saya dulu pas saya ketemu di stan, wah itu tuh, kamu masuk stan, yakin mau jadi PNS? Pertanyaannya seperti itu. Jadi kayak udah ada tekanan sih, cuman ya bodo amat lah, yang penting dapat duit kan. Ini Pokoknya cuan ya. Pokoknya cuma. Cuan number one. tapi nggak kepikiran buka toko dah. Oh, udah. Udah ada. Oh, sudah dong. Biasanya kan bengkel, toko, sembako, gitu-gitu isinya etnis Ya nanti Bapak rencananya semua. kan mau pengadaan nanti kan dari bapak saya. Ini pertanyaan ini Mas, pernah nggak dibully gitu misalnya dalam proses pemberian pendidikan karena mungkin kan beda ya, bukan etnis utama ya. Misalnya suruh ngaji gitu. Pernah sih. Di depan Sini saya tabiskan dulu. misalnya ini bercanda ya. Ya pernah sih, mulai Pernah? kuliah itu kan udah itu kan, wah Arab nih gitu. Ya udah yang mimpin sholat gitu kan. Udah Arab, ya udah yang ini. Ya, saya sih selama itu nggak masalah kan, sholat duhur asar kan nggak perlu bacaan yang bagus kan. Yang jadi masalah ketika sholat maghrib. Itu. Karena Anda kalau disuruh pulang sana ke Arab malah bingung. Malah bingung ya. Di sana nggak bisa bahasa Arab. Iya. Mau ngapain di sana? Paling mentok kan assalamualaikum. Nah, assalamualaikum sama fulus. Maksudnya dari kalian berdua nih di keluarga dekat maksudnya apa memang yang pertama itu jadi PNS? Maksudnya atau Kalau- ada yang lain itu atau Kalau saya sih dari 3 generasi saya doang yang masuk PNS. serius? Serius. Dari 3 generasi saya doang yang masuk PNS. Kalau saya sih di keluarga sendiri, saya sendiri sih yang jadi PNS. Tapi emang ada temen ya yang keturunan Arab juga, kebetulan jadi PNS juga sih. Tapi ya tetap aja sih kalau di keluarga, kalau lebaran gitu ngobrol-ngobrolnya mereka kan ya gimana bisnis parfumnya lancar gitu. Gimana mebelnya lancar. Begitu ke saya skip. Jadi oh iya nggak ada bisnis ya udah lewat-lewat gitu aja sih. Padahal bukan berarti PNS itu tidak boleh berbisnis ya Mas ya. Tuh, Bisa benar, kalau benar. mau. Bisa sih. Tapi Jadi maksudnya mungkin ada keluarga Anda yang mau usaha ekspor impor gitu kan? Malah bisa ngabari gitu maksudnya. Kalau masalah ekspor impor ini keluarga saya ini importer semua masalahnya. berarti terungkap sudah tujuan Anda. Terungkap sudah. Saya ini penyusup pokoknya. Tolong diawasi ini. Enggak, tapi seriusan. Dapat berapa Mas dari keluarga? Paman saya dari sebelah ibu saya itu dia importer di bidang perikanan. Nah, kalau yang tante saya ini ada lagi tante saya rupanya
dia itu salah satu PPJK-nya kawasan terikat. Nah, ternyata Anda Keuntungan saya dimasuk sini itu bagaimana? nah, sudah terbukti. Berarti memang Anda disusupkan. Disusupkan masuk ke dalam sini. Terus kalau di dunia kerja Mas, maksudnya sudah masuk ke pekerjaan gitu ya. Gimana sih rasanya maksudnya? Saya kebetulan pernah tinggal di luar pulau dan jadi minoritas juga maksudnya. Rasanya kan gimana pasti tetap ada bedanya gitu ya. Betul. Terus sampean sendiri merasakan selama ini perlakuan teman-teman itu yang kejam seperti mulut saya gimana? Ya, saya pada dasarnya emang mulai dari kuliah emang terbiasa dengan teman-teman yang mulutnya seperti Anda ya. Jadi begitu masuk dunia kerja, saya udah biasa-biasa aja. Kok malah nggak ada yang seperti Anda? Saya merasa malah nggak ada tantangannya. Gitu. Kasih. Biasa-biasa aja gitu. Biasa. Jadi kalau saya mah bukan orang-orang yang ngasih kepada saya yang ngasih kepada orang-orang malah Bapak ya. Ini bagus ini, Bagus itu. Jadi ada kesetaraan rasisme. Ini kan tiga Pak. Bener, Ya bener. kan? Tapi ini pendapat pribadi saya sih. Maksudnya selama ini kan kalau kita ngomong rasisme itu karena menurut saya karena kita nggak terbiasa membawa itu ke Ranah publik ya. betul kerana publik, kita nganggapnya itu sebagai hal yang tabu. Jadi ketika kita maksudnya ngomong itu ke publik, orang banyak yang tersinggung gitu karena nggak saking biasanya. Padahal saya yakin pasti kayak Chinese gitu punya stigma tersendiri terhadap orang Jawa. Iya. Yang keturunan Arab juga pasti punya stigma terhadap orang Jawa dan lain sebagainya. Nah itu kan nggak pernah nongol ke publik gitu. Akhirnya kalau saya kadang ngomong agak rasis dalam tanda petik itu sebenarnya tujuannya sih pengen membiasakan gitu sih. Kalau kalian balas, maksudnya balas etnis saya itu juga punya hak yang sama gitu. Karena kan sudah satu Indonesia gitu. Bahasanya berat banget, Mbak. Dari sekitar Ini ada contekannya di sini kan? dari sekitar 11 menit perbincangan baru itu yang bisa diambil oleh penonton nanti. Jadi penonton ya, jangan lupa tonton di menit ke berapa ini. Nanti biasanya ada yang komen menit kesini, menit kesekian yang paling berharga gitu. Yang ada artinya menit sekian. Oh bener ya, biasa di YouTube gitu kan Mas. Menit 11 mbaknya cantik gitu. Tapi kita jangan harap lah. Tapi kalau ngomongin rasisme sendiri sih karena sudah terbiasa rasis, ya kan. Jadi sebenarnya itu sebenarnya hal yang subjektif sih kalau buat opini pribadiku ya. Kalau rasis sendiri kan udah subjektif banget. Jadi kalau lu mau lu orang mau tersinggung atau tidak kan, ya udah itu urusan kalian semua, ya kan. Kalau bagiku, lu dasar lu Cina. Oh ya udah terima kasih saya bilang kan. Akhirnya ada yang mengakui saya Cina gitu. Ya, kadang emang gitu juga sih Mas. Kita datang gitu kan, Arab. Bener. Anda benar. Ya bener. bener Arab. Ya maksud saya itu secara personal Anda berdua bisa menerima gitu. Nah tujuan kami mengundang, maksudnya tujuan mengundang berdua untuk jadi hilal tamu dan apa nih kalau Chinese apa nih? Tukang bengkel. Dan bintang tamu itu maksudnya kita di lingkungan kantor gitu dengan berbagai macam etnis. Kan Bea Cukai ini dari segala macam etnis itu bisa maksudnya bercanda, bisa guyonan tanpa kemudian sakit hati terus membawa rasisme itu ke masalah yang lebih besar Lebih gitu. serius ya? Iya, yang terjadi sekarang kan kadang di luar sana mungkin karena bercandaan orang, maksud saya balik lagi bercanda itu hampir tidak ada yang tidak bisa menyinggung gitu. Hampir tidak ada yang tidak menyinggung, Ya. enggak. Nah, cuma batas ketersinggungan itu tadi yang harus kita push lebih jauh gitu. Kalau kayak Mas Glo tadi nganggep atau sampean lah diomong Cina atau Arab, ya emang saya gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Sama satu lagi sih lebih ke kondisi. Kalau misalnya kondisi seseorang itu lagi nggak benar ya, misalnya aduh aku lagi bad mood misalnya. And then lu bilang Cina, ya bisa aja jadi orang marah. Kan? Kondisi. Ya mungkin lagi di jalan gitu Mas ya. Iya. Ditabrak orang dari belakang marah, Cina gitu. Nah, itu sial. Contoh Anda ini apa sih? Gitu bisa marah loh Mas. Cina padahal yang nuduh Cina juga. Cina juga. Tapi pernah kejadian itu. Waktu saya pulang ke Jakarta di Kelapa Gading,
Oh, ada iya. kecelakaan nih, ya kan? Yang nabrak sama-sama Cina, ya kan? Yang satu Cina tulen, yang satu Cina KW kayak saya. Lu bayangin dia malah gue pakai bahasa Cina, itu aku sumpah nggak ngerti demi apa. Ya Allah, apa sih ngomong apa sih? Dikiranya satu seetnis mungkin. Seetnis, Nggak ya. ngerti. Tapi berarti sampean nggak full Cina berarti, ada Nggak, daerah-daerah lain. Ada daerah lain. Bayangkan, saya NTT. Oh NTT. Enggak, dia enggak full Guangzhou sama Shanghai. Tapi NTT memang ada etnis itu, perkumpulan kampung Cina gitu Jadi, ada. bukan hanya perkampungan ya. Kalau di Kupang sendiri ya setahuku ya, itu yang namanya kan masuk Kupang, yang namanya ras murni istilahnya, yang benar-benar istilahnya rambut keriting ya kan, benar-benar kulitnya agak coklat ya kan, itu sudah mulai menghilang. Oh. Kami sudah mulai NTT. Ingat Luar biasa. disclaimer awal tadi. Ingat disclaimer awal. Ingat. Apapun yang Bercanda ya. NTT harap waspada. Penyebaran semakin merajalela. Iya, tapi emang kalau di NTT itu orang Chinese sudah banyak yang istilahnya Membaur. campuran ya kan, ada banyak campuran. Jadi emang jadi Chinese orang Cina di orang Tionghoa lah bahasa halusnya, orang Tionghoa di NTT itu udah banyak, udah berserakan istilahnya gitu. Ya gimana? sepertinya udah banyak ya, maksudnya hampir setiap kota yang besar itu pasti ada kampung Cina. Pecinan. Pecinan itu pasti ada loh. Pengarap belum? Belum. Oh ada. Embong Arab biasanya Embong kalau Arab. di sekitar Jawa sini biasanya embong Arab itu hampir ada. Tapi emang jarang sih mas. Adanya biasanya mungkin di Surabaya, Malang ada. di Malang ada ya. Mungkin Jakarta gitu. Oh, iya. Kota-kota besar lah. Ya emang manusia kan pada dasarnya hidupnya komunal gitu sih, nyaman sama maksudnya yang senasib, yang bahasanya sama, yang makanannya sama gitu. Benar. Nah jadi Anda berdua ini kan berat maksud saya di kantor minoritas, balik ke keluarga minoritas karena jadi pekerjaannya itu minoritas juga gitu. Saya cuma dititipin, tolong dong kalau aturan ini gimana ya? Ada celah-celahnya nggak? Luar biasa. Luar biasa. Memang walaupun udah bukan murni tapi darahnya tuh tetap meluncur gitu. Tetap ada darah itu. Benar. Kreatif ya, benar-benar kreatif. Jiwa sebagai pengusaha itu tidak bisa hilang. Tapi memang dari kita sekantor ini ya memang cuma dari etnis ini berdua tuh aja yang benar-benar kelihatan murni keturunan ya, maksudnya enggak ada lagi itu di kantor ini loh ya. Ada lagi dah? Nggak ada. Enggak ada, cuma ada. ini spesimen lah yang kita bawa ini. Dari seluruh pegawai spesimen. Ini bicara virus atau bicara apa ini? Dari hampir 18.000 pegawai bea cukai mungkin yang etnis itu mungkin nggak ada 10% mungkin. Dikit Nggak dong, sampai dikit. mungkin nggak malah. nyampe. 0, lah mungkin. Nggak nyampe. 0,00002. Jarang. Tapi maksudnya Kenapa dua? Kenapa dua? Saya kira ini besar politik ini dulu. Iya. tapi ada perlakuan maksudnya instansi memperlakukan berbeda nggak sih mas? Yang Sejauh sampean ini- rasakan maksudnya? Sejauh ini sih setahu saya enggak sih mas. Mulai dari awal pengangkatan sampai mungkin pindah kantor pun ya enggak ada perlakuan yang berbeda lah. Sama Ya semua. kalau untuk pegawai mungkin ada yang istilahnya ya waktu itu ya pegawai baru jadi pegawai mungkin Arab gitu. Tapi ya saya enggak menganggap itu sebagai Enggak, maksud saya perlakuan instansi gitu, kebijakan yang Oh, enggak. karena sampean keturunan gitu, maksud saya dalam tanda petik orang anggapnya bukan bumi putra gitu, bukan pribumi, ada perlakuan tertentu nggak sih? enggak ada sih. Sama aja. Sama aja. Kalau Sampean? ini ya nggak tahu sih ya. Saya belum masuk terlalu dalam masalah dengan instansi. Cuma kalau penglihatan saya nggak ada gitu lah. Setahu saya dari kebijakan dari apapun ya kayaknya sama aja sih. Iya, maksudnya kan berarti instansi memperlakukan kita itu sama, maksudnya kalau memang berprestasi ya dikasih reward, kalau Benar. ada masalah di punishment gitu tanpa ada tendensi Pandang ke bulu ya, Iya. tanpa pandang bulu ya. Terus satu lagi. Ya Anda yang menang pandang bulu. Yang penting satu lagi KTP-nya WNI. Udah gitu aja. Tapi punya nama Tionghoa nggak, Mas? Dulu punya. Dulu sempat punya. Sebut lah. Dulu sempat punya. Cuma Sekarang lupa. Semenjak kakek saya meninggal sekitar berapa ya? 15 tahun yang lalu udah nggak pernah dipakai. Sebut. Ya ada, Sois, nggak Saya inget-inget deh, inget-inget enggak apa. Apa itu? Tongfang atau siapa enggak apa-apa sebutnya. Pak Jisung atau Pak Jisung Korea. Korea. Mending cut pakai. Jadi karena emang
faktor kedekatan juga sama keluarga orang tua di sebelah ibu. Ya kan ngasih nama Cina kan orang tua sebelah ibu nih, ya kan. Udah semenjak nggak dekat lagi, udah nggak pernah dipanggil lagi. Akhirnya pakai nama asli pribumi. Ya sudah pribumi. Ya sudah pribumi. Kalau Mas ada nama panggung? Abdul Nur. Nama saya Muhammad Fikri ini udah mencerminkan nama Arab. Mungkin Anda pertanyaan ada nama Jawa gitu. Ya. Belum, saya belum cari. Nampaknya nama Anda ini Octavian ini juga Ini Jawa banget ini. bukan Jawa ini. Bukan bahasa Jawa. mana? Ini mana ini? Octavian ini bahasa Inggris ini. Oh, Inggris ini ya. Serbia. Iya. Mungkin nama Jawanya siapa, Mas? Hah? Budi. Mas. Iya kan? Udah berapa tahun bekerja, Mas? Saya ketahuan umurnya nanti ini. Enggak apa. Ya gak apa. Nggak apa-apa ya. Kurang lebih 10 tahun, Mas. Anda Puji Tuhan dan masih berlanjut 5 tahun. ada ini nggak sih, maksudnya sampai sekarang keluarga gimana tanggapannya? Apa masih menolak seperti awal gitu? Masih menganggap kok jadi PNS sih? Kok kamu Arab jadi PNS? Kok kamu Tionghoa jadi PNS? Masih seperti itu atau sudah mulai terbiasa? Udah mulai terbiasa sih. Bahkan malah cenderung ke arah menganggap PNS itu bagus sih. Oh gitu, sudah Soalnya ada pandangannya sudah beberapa berubah. ya. Ada yang anaknya, wah ini tiru kayak Mas ini jadi PNS. Asik. Coba daftar. Tapi Iya, ya iya, nggak iya. keterima. Bagus sekali namanya. Kalau saya sih nggak ada permasalahan selama uangnya tetap ditransfer. Oh gitu. Serius. Jadi kalau di keluargaku tuh udah jarang itu kalau udah kumpul tuh bahas kerjaan jarang. Yang penting ada duit cuan. Duit ya. Cuan, Yang penting duitnya ada. cuan. Luar Sama biasa. anda ada duit di situ ya udah aman. Luar biasa. Mantap. Ini kita nganu ya, masing-masing nanti kita menyebutkan apa sih pokok pembicaraan kita ini yang bisa diambil untuk masyarakat. Konklusi. Ini. Konklusi dari Konklusi, perbincangan ya. kita ini. Untuk penutup, Heeh, sekalian pesan buat, maksudnya buat Betul. etnis Heeh. kalian Ya. berdua bahwa kalian di PNS diterima baik-baik saja, tidak ada penganiayaan, oh tidak ada pembulian. Kalau pembulian nggak tahu ya. Saya tadi juga ngomong ya. Kalau pembulian pasti ada pak ya. Tapi kan bully balik ke subjektif ya. Balik Benar, lagi, benar. subjektivitas banget. Nggak, maksudnya apa? Karena tadi balik karena kita sudah satu Indonesia, sudah nggak usah ini. Kalau misalnya ada kesempatan, mungkin bisa menyampaikan pesan, ayo bergabung bersama kami, sama-sama membangun. Jangan jadi penjual parfum terus. Promosi ya, istilahnya Iya. promosi jadi PNS. Jangan jadi jualan korma terus ya. Soalnya di Arab sana PNS-nya Arab semua loh. Kalau saya nggak bisa pak. Nanti pengguna jasa siapa? Iya juga. Ya kan? Susah. Iya, tapi kali aja mau Satu dua orang ya. infiltrasi. Iya. Makin tajam infiltrasi. Monggo dari Saya. Pak Fikri. Ya, saya sih berpesan buat ya semua yang mendengarkan ya, bahwa emang ras apapun sih kalau sudah jadi PNS sih sudah nggak ada perbedaan, udah tugasnya sama, hak dan kewajibannya juga sama, perlakuan dari atasan, dari instansi, terus kebijakan juga sama. Jadi ya jangan takut lah, daftar aja jadi PNS kalau emang bercita-cita jadi PNS apapun itu. Jadi ya jangan berpikir negatif ya, kayak misalnya apa, mungkin Cina ya, Cina itu kan takutnya kalau jadi PNS gitu kan dianggap apa ya, istilahnya minoritas atau gimana. Memenangkan Cina yang lain. Nah itu. itu dia. Tapi ya faktanya emang nggak ada apa-apa kan. nggak ada sebenarnya. apa. Jadi ya Saya bersih. negara udah mengatur sedemikian rupa supaya penerimaan sampai dengan penggajian pegawai mungkin sampai pensiun ya, itu kebijakannya sama. Sama Jadi ya semua. nggak ada masalah. Itu diambil di hadis Daftar-daftar berapa aja. pak? Hah? Diambil di hadis berapa? Luar biasa. Luar biasa. Oh iya, monggo. Kalau saya sih ya buat masyarakat ya, apalagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, stigmanya dihilangin deh, ya kan? Stigmanya dihilangin masalah lu Cina, lu Arab dan sebagainya ya, masa bodoh sebenarnya, masa bodoh banget, ya kan? Cina urusannya ini ntar duit, Arab masalahnya apalah itu ya. Parfum. Udahlah, lupain aja ya kan. Kita balik lagi, kita cari duit yang benar, cari duit yang halal ya kan. Ya usah neko-neko, udah enggak usah neko-neko. Yang penting duit ya kan. Halal. Kok lebih Arab daripada Anda ini? Tahu istilah halal. Tadi beliau nggak nyebut istilah Islam apapun. Heeh. Kan Malah saya dengar Mas Fikri bilang cuan-cuan terus ternyata. kita ini sebenarnya Cina dan Arab itu tuh kan. Gitu aja. Buka topeng Anda berdua.
Ya kalau saya sih ingin menekankan ya bahwa instansi kita ini udah menerima semuanya dan semuanya berjalan lancar tanpa ada perbedaan apapun. Jadi semuanya berjalan sangat menyenangkan. Nah ini sisi lain lah bea cukai yang mungkin nggak banyak orang tahu di luar. Ya. Taunya bea cukai ya gitu-gitu aja sih. Bea cukai, Penerimaan, K9, Heeh. narkoba. Tapi ternyata banyak ada orang-orang unik-unik seperti ini yang kita undang terus spesimen-spesimen itu tadi nanti. Oke. Terima kasih. Saya nih Iya. sekaligus menutup ini. Kalau saya balik lagi ya karena sudah maksudnya kita sepakat dulu bahwa kita ini satu Indonesia, ya harus kita terima bahwa kita memang nggak sama gitu, tapi kita bersatu di dalam perbedaan itu. Nah kalau misalnya tadi balik lagi ke masalah stigma dan lain sebagainya itu, saya selalu yakin bahwa stigma negatif antar suku itu bisa dihilangkan salah satunya dengan komedi gitu. Kalau kita bisa menertawakan kekurangan kita itu sudah jadi penerimaan tertinggi. Ya. Iya, penerimaan tertinggi dari kekurangan kita itu udah nggak ada yang bisa bikin kita tersinggung lagi. Makanya salah satu cita-cita saya maksudnya apa ya, perbedaan entah itu suku, agama, ras, adat istiadat itu kita lebur di dalam komedi gitu. Mudah-mudahan terwujud lah suatu saat dan mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung lagi gara-gara bercanda gitu. Kalau sama semua nggak seru coy. Serius. Betul. Kalau sama semua nggak seru. Nggak asik. Kalau interaksi di kantor pun sama semua juga nggak bisa itu ya lewat gitu kan juga diam-diam aja sama-sama nggak seru kan. Tapi ya itu keren yang ini ya, cita-cita mulia podcast ini ya. Betul. Salah satunya itu. Kita akan membuat perbedaan itu bisa diterima dengan komedi. Luar biasa. Salah satunya. Oke. Karena dari hadis ada perbedaan itu adalah rahmat. Wah, Akhirnya mengeluarkan Udah itu aja yang saya tahu. itu pun salah. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan semoga sehat selalu. Bye bye. Dadah. Dadah.